Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nyai. Ya Ki, selamat datang di ini ya Ki, Ratu Kahuripan TV. Ya. Malam hari ini temanya apa ini? Temanya kali ini adalah prediksi ini ya, 2021. Jadi di Ratu Kahuripan TV ini kita spesial banget nih. Prediksi tahun 2021. Dan 2021. ada apa di tahun 2021? Apalagi ini akhir tahun ya. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 1 besok tahun baruan. Tahun baruan, ya. Nah, Nyai tahun baruan besok mau kemana nih? Nggak kemana-mana Ki. Nggak kemana-mana? Iya. Biasanya tahun baruan ngapain aja? Pandemi begini Ki. Oh iya ya. Nyepi. Nyepi aja, nyepi. Iya. Terkait dengan ini tadi yang disampaikan Nyai tentang prediksi. Iya Ki. Ini memang menarik ya. Sangat menarik Ki. Sangat menarik karena di semua tradisi itu kita ini pasti ada yang namanya meramal, memprediksi. Jadi tidak perlu dimaknai secara berlebih-lebihan. Ya, yang namanya ramalan ini kan sudah alamiah ya gitu ya. Jadi ramalan itu atau prediksi itu sebenarnya sih permainannya sudah ada di kalangan masyarakat, teman-teman ya. Jadi kumpul biasanya malam tahun baru atau malam-malam spesial apapun, biasanya ayo kita kumpul, kita prediksi apa gitu. Terus yang paling mudah apa sih sebenarnya, pakai apa gitu. Biasa sih paling orang pakai kartu tarot tersebut gitu loh. Pakai kartu tarot ya. Gitu. Yang malam hari ini nanti kita akan mempraktekannya. Iya, seperti itu. Nah, biasanya kan kartu tarot ini kan dipakai untuk satu orang, dua orang. Kali ini kita akan memprediksi untuk secara umum. Secara umum itu seperti apa Ki? Jadi misalnya yang kita harapkan nanti kita memprediksi masalah 2021 itu misalnya situasi sosialnya kayak apa, itu ya. Ada kerusuhan enggak, misalnya banyak demo enggak, gitu. Dan misalnya ada ekonomi, misalnya ekonomi kita akan semakin cerah apa enggak sih di 2021 ya. 2021 nanti kita akan boleh menggunakan media ini untuk memang ada sih beberapa cara ya untuk prediksi tarot tersebut. Nanti kita akan kupas di sini. Betul. Dan kawan-kawan di rumah, tentu saja ini adalah kartu tarot. Jadi jangan dimaknai berlebih-lebihan. Jadi ini sebagian sebagai hiburan informasi. Kalaupun jelek-jelek nggak usah dipikirkan deh, daripada nanti mengkhawatirkan malah nanti terjadi hal-hal yang ibaratnya negatif. Kalau bagus di ini ya, disyukuri. Jadi sugesti agar lebih baik lagi. Ya, kalau misalnya prediksinya kurang bagus, berarti kan ada antisipasi itu ibaratnya harus seperti ini gitu loh Ki. Gitu. Jadi nggak usah dimaknai berlebih-lebihan. Jadi ini hanya sebagai informasi saja, bisa dipercaya bisa tidak. Yang jelas ini kalau ini negatif ya jangan terlalu dipikirkan berat-berat, tapi justru menjadi bahan koreksi kita agar kita semakin lebih baik lagi. Gitu. Oke Nyai, bisa dilanjutkan ya. Ini ada 3 batu warna Ki ya. Kita bisa memakai. Kalau ini sih batu 2 warna kita nggak usah pakai, ini lebih ini ya lebih pilihannya lebih rumit ya, kita pakai ya angka lebih lebih familiar. Lebih familiar. Bisa ditaruh di sini ya. Ini ya. Saya aja yang ya, boleh. Ini saya kan kartunya dianggap dulu sebagai kayak pasiennya gitu ya. Gitu. Kartunya saya ini dulu ya. Ya, oke. Nah, ini kita akan memprediksi teman-teman situasi sosial, politik, ekonomi, dan juga mungkin hukumnya seperti apa di Indonesia dan nasibnya kita semua kawan-kawan. Jadi nasib pribadi maupun nanti secara umum kira-kira gitu. Oke Ki. Saya lepas ini? Iya, boleh. Oke. Teman-teman, ini kayak dadu ini. Waduh, ini tadi nggak sengaja saya jatuh Nyai. Angka 10 jadi ya. Jadi angka 10. Nah, ini berarti apanya kita ini? coba mengeluarkan 10 kartu. 10 kartu? Iya, 10 kartu. Saya atau Nyai ini yang ngambil? Saya aja ya. Oke. Coba saja mengeluarkan 10 kartu. 1. Ini teman-teman saya acak aja. 2, 3. Tidak saya pikir. 4. Dan hal seperti ini memang tidak perlu dipikirkan. Jadi dialami aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 10 kartu ini. Ya, oke. Sudah kita pisahin ya 10 kartu. 10 kartu ya, teman-teman. Oke, kita taruh. 10 kartu ini kita susun ya, Ki ya, menjadi. Ini untuk ramalan prediksi apa ya, Ki ya? Untuk prediksi politiknya dulu. Politiknya dulu ya. Suasananya ini gimana? Suasana kita atur ya 10 ini ya. Betul. Oke, ini menjadi di sini, ini bisa kita pakai 2 di sini. Kita pakai barisan ini aja ya. Politik internasional ini. Iya, untuk saat ini politik internasional. 4 ya. Apa ini maksudnya ini? Ada gambar kayak apa itu? Kayak cawan itu ya. Ya, jadi ini kayak cangkir gitu. Kebebasan, Ki. Kebebasan. Iya, Ki. Nih teman-teman nih. Oh, ada 4 nih. Ada 4 kayak cawan gitu. Kebebasan. Penyembuhan. Ya, ini penyembuhan ekonomi ya, Ki ya. Penyembuhan ekonomi. Ya. Nah, di sini teman-teman, ini kalau saya tafsirkan begini. Jadi ini ada kebebasan, ini 4 ini. Ya. Kembali 4. Ya. Terus ini ada kebebasan. Penyembuhan ya. Iya. Ini ada penyembuhan. Nah, ini kebebasan. Jadi mungkin masing-masing negara di awal itu ya, ini memiliki kebebasan apa itu memiliki kebijakan masing-masing kira-kira gitu. Iya, benar. Sehingga pada akhirnya itu pada persaingan nih antara ekonomi apa itu politik. Jadi masing-masing negara mengambil kebijakan. Ini terutama terkait dengan apa COVID ini ya. COVID ya. Jadi vaksin. Nah, bisa vaksinasi. Setelah itu negara kan bebas membeli vaksin sendiri. Setelah itu menggunakan untuk apa itu warganya masing-masing gitu. Tapi di sini ada apa? Penyembuhannya. Ada penyembuhan. Nah, ini ada kesembuhan. Cuma nggak semuanya kok. Jadi ini ada 4 ini jadi 3 ini. Iya, mungkin ada satu negara yang mungkin nggak ya. Iya, cuma ada beberapa yang jadi ini ada beberapa negara yang besar-besar aja yang bisa sembuh lagi atau bisa berdiri lagi. Negara-negara yang lebih berkembang. Yang bisa mungkin lebih berkembang, Ki, yang lebih maju pemikirannya itu yang bisa sembuh dari betul COVID ya. Iya. Ini teman-teman, pandemi ini waspadalah ini. Ini ada kehancuran. Swords. Ya. Ada kehancuran, Ki. Kehancuran. Ya. Waduh. Ada kehancuran beberapa negara yang hancur. Penteklas ada kebaikan juga, mungkin saling memberi tumpang tindih. Oh iya, saling membantu. Ini saling bantu antar negara. Ini ada kebodohan, terlalu bodoh atau terlalu gampang mengambil suatu keputusan di satu negara. Iya. Dan kebingungan. Ini ada berarti mungkin gini ya, kalau kita tafsirkan ya, penafsirannya begini. Jadi ada yang bodoh mengambil resiko pada keliru kira-kira gitu ya. Ini kan masih semua negara kan masih kebingungan ini. Terus di harus sini, ambil kebijakan seperti apa. Terus ada yang ya sudah kita ambil aja seperti ini keputusan kita seperti itu. Tapi itu sebenarnya terlalu terlalu riskan gitu loh, Ki. Oh iya. Ini ada teman-teman ini gambar. Ini sudah mau jatuh ke jurang, Ki. Waduh, iya. Ini karena kebodohannya negara-negara itu ada yang masuk ke jurang ini. Mengerikan ini juga teman-teman. Perubahan, ada yang mengalami perubahan yang sangat besar. Setelah ada yang mau masuk jurang tadi, ini kebingungan dia ya. Dan ternyata di sini ada perubahan. Perubahan. Jadi dia merubah kira-kira begitu kebijakan politiknya. Ada ini saling ini ya, saling memanfaatkan di antara yang lain. Saling memanfaatkan, saling sikut, mungkin gitu ya. Iya, mengambil keuntungan dari setiap masalah. Seperti COVID sekarang kan mengambil keuntungan ya udah pasti ya, karena menjual vaksin dan berbagai macam hal yang pada akhirnya ini setiap negara ini saling sikut menyikut, mana sekiranya yang bisa bertahan kira-kira gitu. Ini kelihatan kayak di Eropanya. Jadi Inggris sekarang ini kita lihat teman-teman kalau di berita-berita itu ya, jadi Inggris ini menolak mereka jadi bawaannya Eropa. Nah, ini mungkin cenderungannya seperti ini kira-kira gitu. Itu apanya yang terakhir itu ya? Komitmen. Nah, berarti di sini kesemuanya ini mungkin tafsiran saya gini, kesemuanya ini bisa berjalan kalau ada komitmen masing-masing negara.
Iya, Ki. Jadi ke depan. Jadi prediksi saya ke depannya ini memang 2021 penuh dengan tantangan, dinamika ini, dan juga persoalan-persoalan. Terkumpulnya cawang ini itu membutuhkan banyak, semuanya membutuhkan yang namanya mau ngisi semua, Ki. Semuanya mau ngisi. Oh, mau ngisi. Ya, cawang itu semuanya meminta mau mengisi. Gitu, Ki. Di balik semuanya itu masa bodoh. Ada yang masa bodoh ya. Iya, tapi di balik itu masih ada satu kebaikan. Oh, ada kebaikan. Gitu. Ada negara-negara yang pengen baik. Iya. Pengen tapi menyelamatkan. Sangat cerdik di antara semuanya itu ada kecerdikan. Yang terakhir adalah kehancuran yang mengerikan. Kehancuran. Kalau ini teman-teman, jadi kalau memang setiap negara ini saling egois, tentu saja nanti akan mengakibatkan kehancuran. Nah, ini prediksi. Jadi sesungguhnya kalau negara-negara ada komitmen tadi, saya membacanya begitu, kok ada komitmen yang masing-masing negara untuk membangun dan juga menyelamatkan, otomatis tidak akan terjadi kehancuran. Iya, jadi ibaratnya kalau tidak semuanya saling saling tidak saling tidak menjaga. Iya, saling tidak melakukan kebaikan, saling tidak menjaga, saling tumpang tindih, saling kamu egois lah ibaratnya gitu, Ki ya. Udah pasti kehancuran yang ada. Iya, gitu. Oke. Ini mengerikan sekali teman-teman. Jadi di sini saya lihat semuanya menginginkan sesuatu. Cawang itu semuanya meminta semuanya. Betul. Mau mengambil semuanya. Oke. Cukup ini ya yang secara politik internasional. Akhir kita situasi politik dalam negeri kayak apa? Nah, ini kan justru lebih penting sekali karena di Indonesia ini sekarang ini bermacam-macam ya. Bermacam-macam, ada ini, ada itu, belum selesai urusannya ini, ternyata ada lagi yang lebih lagi. Nah, ini dadu ini akan kita lempar lagi ya. Oke. Ini politik dalam negeri. Oke. Waduh, 10 lagi Nyai. Waduh. Ternyata kok hari ini kok 10 terus ini. Terus sebenarnya kalau kita lihat ini teman-teman ini ada banyak loh ini. Ini ada angkanya 1 sampai berapa ini? Sampai 12. Saya kok 10 lagi nih. Aduh. Ya sudah, monggo. Nyai, silakan. 10 ya, Ki ya? 10. Saya ambil teman-teman. 10. Acak loh ini. Iya. Oke. 10 kita atur seperti tadi lagi ya pembukaannya, Ki ya. Benar. Ini politik di 1, 2, dalam 3, 4, 5, negeri 6, 7, ya. 8. Ramalannya tentang 9, politik atau prediksi dalam prediksi 10. Oke, Nyai. Saya pisahkan yang tidak terpilih. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Nyai, sudah. Oke. Saya taruh di tengah 2. Oke, Saya pakai melingkar. Ya. Saya buka di tengah. Ya, silakan Nyai. Apa ini? Tanda-tandanya ini. Keberuntungan, ya. Jadi roda keberuntungan, bukan ya? Keberuntungan berputar, tapi yang di bawah semakin di bawah, yang di atas semakin berkuasa. Oh, gitu. Jadi kayak ini perputaran roda kehidupan. Iya. Jadi teman-teman, jadi di sini mungkin tafsiran kita kalau lihat ini adalah bahwa siapa yang berkuasa itu akan naik, memang saatnya. Tapi ini tidak terlepas dari ada yang dukung di bawahnya ini. Iya, Ki. Dan mungkin ini terinjak-injak kasihan ini tadi. Jadi yang di bawah ini teman-teman ini gambarnya kayak gini nih. Gini nih. Waduh, ini. Yang di bawah semakin di bawah, yang di atas semakin di atas. Nah, penguasa iya. Semakin tinggi. Ya moga-moga saja yang atas ini akan sadar nih bahwa rakyatnya ini semakin gitu loh, Ki. Rakyatnya semakin karena kita lihat berat, sekarang nih, ya kan? Berat. Pengangguran sekarang kan begitu banyak ya, Ki ya. Iya.
Ya semoga aja ini hanya sekedar jangan khawatir teman-teman, jangan terlalu negatif memandang ini. Ya, jadi pasti nanti ada solusi-solusi. Dari ini ya, menjadikan ini beban hidupnya, beban 2021 untuk rakyat dalam negara sendiri itu semakin berat bebannya. Nah ini teman-teman, ini ada lambang seperti ini. Ini lambang hidup yang semakin berat tadi ya. Mungkin karena yang dia harus ditanggung oleh rakyat jelata di bawah ini. Ya ini kasihan ini. Ya, ini. Nah ini pasti kita nggak usah khawatir, nggak usah pesimis. Pasti ada cara-cara lain dan solusi-solusi mengatasinya. Ayo Nyai, silakan Nyai, yang lainnya. Wah, saya gemetar tangannya Ki. Enggak, Pak. Saya aja. Saya ngeliat membukanya aja jadi kayak gini. Oh iya. Ya kan? Gimana? Begini terus beban. Oh Ki. iya. Oke. Tuhan pasti akan ada jalan ya. Jadi kalau saya berprinsip begini ya, jadi yang namanya takdir hidup kita ini Tuhan yang ngatur, jadi nggak usah khawatir misalnya seperti itu. Petunjuk. Ada petunjuk. Iya. Nah ini setelah tadi kekuasaan politik di Indonesia ini seperti ini, ada beban, ada petunjuk-petunjuk. Jangan terlalu berani. Oh oke. Nah teman-teman, ini di situasi politik dalam negeri, untuk politikus jangan terlalu berani ngambil keputusan. Dan di sini ada apa Nyai? Kerja keras. Kerja keras. Nah ini kuncinya di sini. Jadi kalau kita mau bekerja keras, semoga saja akan terjadi hal-hal yang baik. Harus waspada. Nah ini beberapa hal yang kita perlukan seperti tadi. Ada kejadian keras, gempa bumi mungkin lebih banyak ya. Benar, karena yang namanya situasi politik ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya mungkin bencana alam, setelah itu ada pandemi dan sebagainya. Ini pengaruhnya di situ sebenarnya. Oke, lanjut. Kebahagiaan ya kalau banyak menghasilkan ya Ki. Nah, insya Allah begitu. Ini doa-doa yang positif aja ini. Kalau yang negatif-negatif kita bisa berhasil jika banyak yang menghasilkan. Nah, ini berhasil jika ini ya Ki ya, di pertanian mungkin ya. Bahagia juga, sejahtera. Ya. Oke, selanjutnya ini. Kemajuan tapi ada peperangan juga di dalam sini Ki yang sangat keras ya Ki ya. Oke, bentar Nyai. Ini kartu trufnya ini. Kartu trufnya dari kesemua kartu yang sudah Nyai buka tadi. Kesimpulan terakhirnya gimana ini? Nah, gitu teman-teman ini. Kesimpulan terakhirnya apa ini gambarnya ini? Kebosanan. Waduh. Ini jadi, teman-teman. Fasenya memang kita lihat ya. Iya. Jadi teman-teman, ini orang-orang harus pada akhirnya nanti akan memunculkan kebosanan ini. Jadi mungkin tidak ada yang namanya solusinya. Situasi politik itu saja. Begitu mungkin ya. Iya. Ya ini perlu ini. Tidak ada pembaruan dari pemimpin baru. Nah, gitu. Terus tidak ada penyelesaian. Dan sampai pada akhirnya masyarakat juga mengalami akhirnya kebosanan. Dan ada juga ini ya, ada satu peperangan di sini ya Ki ya. Ya, ada konflik-konflik. Iya, konflik yang sangat besar konflik. Dan ini teman-teman, semoga saja ini tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, minimal kita sudah bisa mengantisipasinya gitu ya. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara tentu saja kira-kira. Mungkin ibadah kepada Tuhan bisa ya, bisa jadi solusi kira-kira begitu. Ibaratnya jangan terlalu berani ngambil sesuatu keputusan, pertimbangan dengan matang, terus beban hidup semakin berat. Oke. Harus waspada. Terlalu banyak ini ya. Jika mau berhasil harus banyak waspada lah ibaratnya gitu. Karena bebannya berat ya Ki ya. Terus kerja keras yang paling utama. Oke. Jangan leyeh-leyeh. Jangan leyeh-leyeh teman-teman. Iya. Jangan terlalu sering bosan. Jangan suka bosan. Jadi kalau bahasa agamanya itu dikatakan istiqomah. Istiqomah itu penting untuk pemimpin baru nih kan abis ini Ki, abis pilkada ya, harusnya pemimpin baru ini diharapkan ini ya Ki, ada pembaruan biar ini di dalam ini tidak ada konflik-konflik yang terjadi lagi seperti itu Ki, karena kita lihat ini konflik-konflik dalam kan banyak sekali sekarang ini. Ada pilkada ini kan banyak sekali yang berubah, kayak di Sidoarjo misalnya ini kan nanti akan muncul pemimpin baru. Nah itu tadi berarti butuh kreativitas agar masyarakatnya tidak bosan. Gimana ya, misalnya macam-macam lah solusinya.
Oke, Jai. Kita lanjutkan lagi ya. Iya. Ini untuk prediksi setelah tadi politik ada ekonominya. Ekonominya. Ekonomi internasional kayak apa, dan nanti setelah itu ekonomi lokal, atau digabung aja sekarang ya. Jadi kita gabung ya. Ekonomi gitu aja ekonomi ya. Ekonomi dunia ekonomi seluruhnya dunia ya kita sama apa ya. Ekonomi lokal dan ekonomi kita masing-masing biar menarik. Oke. Oke ya. Ini teman-teman, dadu jumlahnya 12 ini. Biasanya kalau dadu kan jumlahnya berapa sisi? 1, 2, 3, 8 ini. Kalau ini 12 ini. Oke, tak kocok lagi teman-teman. Nah, 5-nya ini. 5. Ya. Silakan, 5 ini teman-teman. Jadi, untuk ekonomi kita mendapatkan 5 kartu. Oke, saya ambil aja sembarang. Ya, 5 kartu. 4. Ini kunci. Kartu terakhir. Kita atur di 5 ini aja ya Ki ya. Jadi kuncinya kita taruh di sebelah sini ya. Oke, ya. Lebih ini ya. Oke, di tengah. Saya buka di tengah dulu ya. Ya. Oke. Giat dalam segala hal, inspirasi dikeluarkan semuanya, apapun itu. Ada kabar baik teman-teman. Di tahun 2021 nanti kreativitas kita akan muncul. Karena berbagai tekanan, terus pada akhirnya itu ada pandemi yang belum selesai. Setelah itu situasi ekonomi politik yang kayak tadi, ini situasinya kita harus kreatif. Nah, ini kabar baik. Giat dalam segala hal. Segala hal itu apa aja itu harus kerjain. Apa aja. Jadi kalau biasanya hanya bisa nyapu, sekarang bisa mancing, misalnya gitu kira-kira. Untuk mencari keuangan pasti ada penyelesaian. Di 2021 nih. Ada penyelesaian, ada solusinya. Ada solusinya. Jadi kalau misalnya dompet saya awalnya belum ada, dompetnya akhirnya dapat solusi. Jadi duitnya datang. Akhirnya begitu ya. Iya, Ki. Oh ya, amin. Ini gimana? Terus apa nih? Aduh. Ini teman-teman. Ini apa ini? Ini ada gambar mengerikan teman-teman. Jadi setelah kita harus kreatif tadi, setelah itu giat dalam segala hal, terus tadi apa itu? Terus ini apa? Ini apa ini tafsirannya nih? Ini iblis ini. Iya Ki. Banyak kekejaman Ki. Kekejaman. Aduh, ini teman-teman. Jadi 2 ini dalam titik usaha itu banyak kekejaman Ki. Kekejaman. Jadi dua orang ini dirantai ya. Iya, Ki. Ternyata di atasnya ada sosok yang jadi gimana itu? Penguasa-penguasa yang ini semakin kaya, yang susah. Susah. Waduh, ini kabar buruk ini teman-teman. Tahun 2021 nanti akan terjadi yang namanya ini penindasan kira-kira begitu ya. Dan ini ada yang ngatur ini kira-kira gitu. Ada yang ngatur kok. Ada yang ngatur ini. Mungkin ekonomi kita agak morat-marit dikit, tapi ada ini tadi ada sosok yang ini tadi yang menjerat ya, menjerat masyarakat ini. Iya. Bisa jadi koruptor Nyai. Bisa jadi kan begitu. Bisa jadi gitu. Ayo dilanjutkan Nyai. Jangan terpaku di sini saja sehingga kita bisa agak tersenyum sedikit. Kalah. Banyak perampasan Ki. Banyak perampasan. Iya. Nah, teman-teman semua, di tahun 2021 nanti akan terjadi banyak perampasan sehingga rakyat harus berkorban dan sebagainya gitu ya. Iya, Ki. Jadi ibaratnya itu mungkin kan seperti ini Ki, pro kontrak tentang vaksin juga itu yang menimbulkan banyak perampasan. Bisa jadi begitu, dirampas gitu ya. Terus sumber kekayaan rakyat diambil gitu. Ya moga-moga tidak terjadi. Ini kita tidak ngomong masalah masalah ini masalah umum ya. Ini masalah kita tidak menyudutkan ya, ini masalah pemerintahan kita ini masalah kita prediksi. Prediksi masalah keuangan ini satu titik ya. Jadi 2021 diprediksi bahwa keuangan sangat morat-marit di tahun kedua pandemi Covid. Ya. Oh, ini terakhir teman-teman. Coba lihat apa isinya nih. Monggo. Saya jadi takut bukanya. Langsung buka aja nih. Ini sudah takdir nih. Iya, silakan. Tapi akhirnya berhasil. Nah, alhamdulillah. Melewati. Ini teman-teman, pada akhirnya ini kartu trufnya ini pada akhirnya kartu yang berhasil. Nah,
kita semua akan berhasil melewati cobaan yang berat. Kuncinya adalah di kreativitas yang terus-menerus dan kerja keras tadi ya. Jadi saya menyimpulkannya, giat dalam segala hal untuk mengerjakan kreativitas. Terus penyelesaian dalam segala hal pastinya ada. Ya. Terus akan ada pengekangan dari satu otoritas tentang usaha atau tentang keuangan yang dia mengatur segala keuangan dunia tersebut, Ki, dan dia dia memegang kunci otoritas segala keuangan dunia gitu, Ki. Gitu. Terus setelah itu ada yang namanya perampasan, kalah kita semuanya. Setelah itu kita akan berhasil. Nah, kuncinya di sini. Jadi bagaimana setelah kita ini seakan-akan kalah, tapi sebenarnya ini kalau menurut saya tidak kalah ya kita ya. Kita seakan-akan kalah. Jadi kalau misalnya di film nih, lakon itu biasanya kalah duluan. Tapi pada akhirnya berhasil dia. Wah, dengan kreativitas yang berbagai macam, pada akhirnya kita akan berhasil melewati rintangan dan gangguan-gangguan ekonomi yang muncul gitu. Alhamdulillah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana Nyai perilaku masyarakatnya? Ya. Jadi secara sosial, secara psikologis. Jadi kita akan perilaku sosialnya bagaimana? Jadi yang dimaksud dengan prediksi sosial misalnya terkait dengan pengangguran, terus juga dengan bagaimana apakah manusia orang sekarang ini bahagia atau tidak? Nanti di perilaku sosialnya. Ya, oke. Ini terakhirnya ya. Jadi ini prediksi sosial tadi, ekonomi sudah, politik sudah. Ini sosial sama keuangan tadi sudah ya. Ya, ini terakhir dengan sosial. Ini kesejahteraan dan juga segala macam masuknya. Apa enggak dimasukkan juga tentang ini bencana nggak usah ya? Bencana bisa. Ini bencana dulu apa gimana? Terserah. Bencana dulu aja ya. Dulu ya. Oke ya. Enggak, ini tadi aku ini kan tadi apa itu? Yang ini. Yang sosial tadi. Oke, yang sosial dulu. Nah, waduh, 10 lagi teman-teman. Kenapa angka 10? Nggak tahu juga saya. Dari tadi perasaan angkanya 10 terus. Padahal saya pengennya 4 tuh, dari 10 gitu. Jadi nggak terlalu banyak ya. Iya. Tapi sebenarnya lebih bagus 10 Ki. Lebih dari 10 ya. Iya, kalau tadi sedikit kartunya jadi kayak gitu ya Ki ya. Jadi kesimpulannya ya akhirnya gitu. Akhirnya gitu. Jadi kalau banyak ceritanya jadi panjang Ki. Jadi jadi panjang. Nah, penyelesaiannya jadi itu. Oke. Ya, silakan Ki. 1, 2, 3. Kartunya 4, tolong dipilih yang benar Ki. 5. Ini tergantung 6, dari keuangan di kartunya. Tolong dipilih yang bagus-bagus. 8. Nggak ada saya nggak milih-milih. Pokoknya saya kartunya 1, 2, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke Nyai, silakan. Ya, kita atur di tengah 2 ya Ki ya. Ya. Oke. Terus mungkin bisa di pinggir. Begini. Dia melingkar. Iya. 4 ini ya. Iya, dia mengikuti seperti oke. Apa namanya? Ininya. Siap. Oke, kita buka di tengah dulu di sebelah kanan. Karena yang ini ya. Iya. Teman-teman, saya juga grogi nih membukanya ini. Wah, ini teman-teman. Banyak yang cerdik. Sekarang ini sih. Banyak yang cerdik. Iya. Oke, jadi perilaku masyarakat ini ngomong masalah aktivitas sosial ini. Jadi terlalu ribut-ribut aja Ki. Nah memang kita lihat sekarang ini kan suka gontong-gontongan gitu Ki. Sedikit-sedikit lapor, sedikit apa? Tersinggung. Nah. Jadi yang dibutuhkan sekarang ini adalah kedewasaan kita sebagai warga negara agar tidak gampang emosi. Gitu. Saya buka di atas Ki. Oke, silakan. Apa ini? Bodoh tadi ya? Selalu mengambil resiko. Oh, tuh. Ini teman-teman. Jadi di balik yang namanya tadi ada kecerdikan, keributan, ternyata ada sesuatu. Jadi masyarakat sekarang ini suka ngambil resiko. Nah, ini ngambil resiko ini. Karena stres mungkin kali ya, Ki ya? Mungkin begitu. Karena terdesak di segala hal ini. Pencarian diri.
tidak ada rasa mungkin harus lebih banyak ini ya Ki ya, lebih banyak apa ya, merenungkan mencari diri ini apa sebenarnya dan sejatinya dirinya jati diri. Nah, kita akhirnya setelah ngambil resiko, pada akhirnya orang itu harus merenungkan kira-kira diri saya itu siapa sih, terus saya itu ngapain, jati diri saya itu siapa, tujuan saya hidup saya kemana, kira-kira begitu di sini. Nah, ini sini kehancuran Ki. Ada yang namanya pedang-pedang kehancuran yang menghancurkan yang namanya masyarakat. Ini artinya bahwa polanya di masyarakat banyak begitu. Selalu bepergian. Wah, ini benar-benar apa ininya? Selalu ingin bepergian Ki. Selalu ingin bepergian. Ya. Jadi kalau orang kebingungan ya, orang kebingungan itu dia akhirnya pergi kemana-mana gitu, mencari-cari sesuatu. Kayak kemarin kan kemana kita tuh mana-mana rame Ki. Taman kecil pun, jalan pun di mana-mana rame. Itu tadi karena orang itu pengen mencari dirinya. Tapi yang dicari sebenarnya di dalam dirinya sendiri. Tempat ngopi loh kira. Jadi dianggap bahwa kebahagiaan itu ada di luar. Gitu. Di dalam harta benda, padahal sebenarnya yang namanya kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Jangan semua rumah itu sepi gitu. Nah itu, jadi kunci mengenal apapun termasuk dirinya sendiri adalah diri kita sendiri ya begitu. Pemulihan Ki. Pemulihan. Jadi butuh pemulihan di setelah kita jadi korban, cari diri, setelah itu sudah bepergian kemana-mana, akhirnya kita ada pemulihan. Tidak bahagia. Nah, tuh. Ya emang nggak bahagia, gimana mau bahagia pandemi gini, ya kan? Jadi tidak bahagia ini orang sekarang ini. Bagaimana mau bahagia Ki? Udah kehilangan pekerjaan, pandemi, keluar bawa hand sanitizer, harus pakai masker. Jadi terancam hidupnya. Setiap ketemu orang itu steril enggak, orang itu bersih enggak. Itu. Nah, di dua kartu terakhir ini semoga saja ini jadi solusi kita. Oke. Nah, lanjut ya. Lanjutnya. Penyangkalan. Ini kok dari tadi banyak ini ya Ki ya? Iya. Ini orang rambu-rambu dengan disangkal sendiri. Jadi tadi itu ada apanya ini tadinya? Tidak bahagia, banyak cobaan. Pokoknya juga. Itu pedang aja Ki. Pedang itu kan adalah sebenarnya itu kuncinya di sini kuncinya. Ini di ending dari di akhir daripada perjalanan kehidupan sosial kita. Pedang sekarang itu sebenarnya adalah melambangkan peperangan atau keributan. Bunuh-bunuhan. Jadi saling membunuh. Bukan membunuh, ibarat itu suka bertengkar. Gitu. Suka bertengkar, saling sikut menyikut. Iya, seperti itu. Ini teman-teman ini, terakhir ini nanti apa ini? Saya yang membuka. Iya. Waduh. Sama. Teman-teman. Ini juga ini. Pedang lagi. Pedang ini adalah 9 pedang adalah penderitaan. Penderitaan yang tiada hentinya. Tiada hentinya. Jadi pandemi ini membawa penderitaan yang luar biasa. Ini prediksi 2021 ini. Iya. Saya simpulkan begini teman-teman. Jadi saya punya solusi terkait dengan bagaimana sebenarnya kalau setelah situasi sosial, ekonomi, politik ini tidak berpihak pada kita. Kuncinya di sini. Saya akan berpihak di sini. Jadi orang diminta Tuhan untuk mencari jati dirinya. Iya, mencari jati diri Kak. Tapi kan sekarang ini kan agak susah orang mencari jati diri. Dia nggak. Nah ini bepergian kemana-mana. Loh ini tidak bahagia Ki. Nah tidak bahagia. Dan ini adalah tanda. Selalu ingin bepergian. Itu bepergian, stres. Hatinya tidak tenang. Aduh. Ginilah. Yang penting itu kita harus banyak ibadah gitu aja. Ini kuncinya kita. Jadi ada satu ayat nih, ini terakhir mungkin gini. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu, man arafa rabbuhu faqad jahila nafsahu. Jadi siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, kira-kira. Baik, ini bencana-bencana yang akan terjadi di. Oh iya, ini masalah bencana itu ada. Masalah bencana di. Jadi situasi alam ya. Situasi alam di 2021 kita akan prediksi. Nah, ya di Indonesia terutama ya. Oke. Semoga saja tidak banyak-banyak teman ketika saya nanti itu menjatuhkan dadu ini tadi.
Oke. Sekarang Ki. Ini saya catatkan teman-teman. Cuman satu. Cuman satu ini ya. Kalau tadi terlalu banyak 10, ini kok cuma satu ini. Alhamdulillah. Jadi nggak banyak-banyak, nggak panjang-panjang omongan kita. Ya, oke. Tapi satu menentukan Ki. Satu itu sangat berbahaya Ki. Satu tapi interpretasinya banyak. Iya. Jadi tidak selalu hal yang banyak ini interpretasinya sedikit. Atau yang sedikit belum tentu juga banyak atau belum tentu sedikit, kira-kira gitu. Ayo ya, kita buka ya teman-teman semua. Saya ini aja. Ini teman-teman, silahkan dibuka. Ya, silakan. Oke. Wah, apa ininya istilahnya? Silakan ya. Dua ya. Ya Ki, jadi kemampuan untuk bertahan Ki di alam semesta memang agak sulit ya Ki ya. Tapi di 2021 kayaknya kita akan mengalami tidak ada bencana di sini. Ya Ki. Ya kan? Bencananya itu ini adalah koin ini adalah uang Ki. Jadi bencananya itu bukan bencana dari alam Ki. Bencana keuangan. Bencana keuangan. Bencana keuangan. Waduh, teman-teman semua. Jadi tahun 2021 semoga saja tidak jadi ada. Jadi alam itu agak kurang. Tapi yang sangat besar adalah keuangan. Jadi bencana ekonomi. Ekonomi yang sangat morat-marit Ki. Sangat morat-marit, gak karu-karuan kira-kira gitu. Ibaratnya itu bisa orang sampai stres, bunuh diri gara-gara gak punya duit, kira-kira gitu. Bisa jadi. Kelaparan di mana-mana Ki. Kelaparan. Nah ini teman-teman semua, ekonomi ini adalah landasan bagi seseorang agar kita survival, ya kan? Jadi bencana itu sekarang tidak hanya berupa misalnya bencana alam atau peperangan, tapi juga bencana dompet kosong, kira-kira gitunya ya. Nah, oleh sebab itu kita semua pada akhirnya harus mawas diri terkait dengan itu. Kalau bisa nabung yang banyak atau punya kreativitas yang tersembunyi. Nah kalau masalahnya seperti sebenarnya gampang sih dulu ya. Gimana? Tinggal di hutan. Tinggal di hutan. Iya. Itu bisa jadi solusi. Iya. Cuman teman-teman semua, sama saya, kalau yang tidak terbiasa hidup di hutan itu gatal semuanya ini. Gak apa-apa Ki, banyak nyamuknya. Nah, Ki, di hutan itu Ki kalau nggak ada hutan Ki, pengganti nyamuk tahu nggak apa? Apa itu? Lidah buaya Ki. Lidah buaya. Tapi nyarinya susah juga lidah buaya. Kan nanam Ki. Semua ditanam, tinggal ditanam aja di sana. Sekarang daripada keuangan begini Ki. Ini kalau di mana-mana ini, nah tadi ada tentang ekonomi Ki. Ekonomi adalah ada perampasan. Ini adalah bencananya yang lebih besar. Jadi sumber-sumber daya ekonomi yang krisis. Krisis besar. Nah, ini kok ngomong-ngomong semua kok kayak tadi itu negatif semua ya. Iya Ki. Nah, jadi teman-teman semua ini hanya sekedar kartu dan ya seperti itu apa yang hasilnya gitu. Iya. Jadi tafsiran kita ini tentu saja berdasarkan atas pengalaman kita, dan mungkin pengalaman kita salah kira-kira gitu, sehingga teman-teman di rumah nggak usah khawatir. Jadi yang paling benar adalah takdir Tuhan, bukan takdir kita, apalagi kita hanya yang penting tetap waspada, informasikan lah kira-kira. Iya Ki, tetap harus waspada lah teman-teman semuanya. Terus tetap bekerja keras, banyak berdoa juga ya Ki. Seperti itu ya Ki ya. Oke ya. Teman-teman semua, demikian penjelasan kita, diskusi kita, podcast kita yang perdana ininya ya. Iya Ki, perdana. Prediksi Tarot ya 2021. Prediksi Tarot 2021. Nanti akan kita susul dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Kalau mungkin ada ini teman-teman yang mau Oh iya, kita informasikan teman-teman, bagi teman-teman yang membutuhkan diprediksi kita diramal kira-kira gitu. Ramalan ini bukan ramalan yang aneh-aneh gitu. Iya. Misalnya gitu, tuliskan nama, umur, terus tanggal lahir. Nama, tanggal lahir sama alamat mungkin ya. Ya, nggak usah Nggak usah ya. Nama, alamat kira-kira gitu ya. Tanggal lahir gitu aja. Nama, tempat tanggal lahir. Terus
email ke bungakahuripan @gmail.com. Silakan di-emailkan ke bungakahuripan. Iya. Minta diprediksi, diramal. Iya, nanti kita ini kan ya, nanti kita menggunakan tarot ini nanti terus mungkin nanti kita akan nanti kita sampaikan di podcast selanjutnya dari apa itu email yang masuk ini. Nanti kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan sehingga nanti akan ada misalnya pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Iya, Ki. Kira-kira gitu. Oke, Nyai, sudah. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di podcast pertama kita ya, Ki, perdana di Ratu Kahuripan TV. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya ya. Dan komen. Saya KRK. Saya Ki Wong Alus ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.